harus saling melengkapi. Iya, iya, iya. Dan juga harus siap belajar bersama. Karena ibadah yang paling lama itu ya Ustadz ya. Betul. Pasti akan ada masalah. Ya, Hmm. sebaik-baik seorang muslim dan muslimah Betul. dalam menghadapi rumah tangga pasti memiliki masalah. Oh, nggak boleh ya nikah karena itu? Ya, menikah dengan alasan udah bahwa waktu itu melalui Zoom, ya saya juga bersama dengan keluarga besar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita hari ini Ustadz Bagus Aji Prayoga SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz Bagus. Kita sapa-sapa sahabat Mida dulu Ustadz ya. Iya. Sapa-sapa sahabat Mida, nanti Ustadz kita minta untuk saling kenal, kita kenalan dulu Ustadz ya. Tapi sebelum itu saya sapa dulu sahabat Mida sekalian dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua yang selalu hadir membersamai kanal YouTube kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kami terus mengajak sahabat Mida sekalian, ayo dukung kanal YouTube edukasi ini, Mida Channel ya, dalam rangka menuju 1000 subscriber Ustadz. Insya Allah ya, nanti minta tolong Ustadz Bagus juga ya, untuk mensiarkan kanal YouTube ini Ustadz. Iya. Kita sedang menuju 1000 subscriber, tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. Maka saya terus mengajak sahabat Mida yang belum kasih like-nya di setiap video kami, ayo dikasih like-nya, dan juga jangan lupa di komen kalau ada hal-hal yang menarik atau masukan-masukan, sampaikan aja di kolom komentar ya, kita ramaikan. Dan juga jangan lupa kalau misalkan edukasi ini bermanfaat, jangan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi kita sebarluaskan dengan cara share seluas-luasnya. Dan yang terpenting, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu ya, sudah hadir di depan kita narasumber kita hari ini Ustadz Bagus Aji Prayoga. Beliau Ustadz muda, dai muda ya. Kita langsung aja berikan kesempatan nih Ustadz Bagus untuk kenalan sedikit Ustadz, nama, asal daerah, dan juga mungkin sedikit pengalaman dakwahnya sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Perkenalkan, nama saya Bagus Aji Prayoga, asli dari Gresik, Jawa Timur ya. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah pernah belajar di Ma'had Ali An-Nuaimi. Kemudian sekarang juga masih belajar lagi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. S2 ya Ustadz ya? Alhamdulillah masih S2. Masya Allah. Kita doakan ya semoga segera selesai ini tesisnya ini. Amin, amin. Kemudian pengalaman dakwah ya, pernah berdakwah di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu lebih dari 2 tahun ya, mulai dari sebelum menikah masih lajang ya sampai menikah dan sebagainya, juga masih berdakwah, dan hingga saat ini alhamdulillah masih terus berdakwah ya, mengajar anak-anak muda. Masya Allah. Ustadz muda mengajar anak-anak muda nih ya. Cocok lah. Iya. Oke. Baik. Tadi Ustadz sudah menikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dikaruniai putra putri? Alhamdulillah Allah berikan putra pertama pada tahun 2022 bulan Februari. Jadi sekarang sudah memiliki seorang mujahid muda. Masya Allah, sudah menjadi mujahid muda ya? Iya. Masya Allah. Kita doakan lah ya, semoga jadi bagian dari pemuda yang berkontribusi untuk agama ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Siapa namanya Ustadz? Kholis ya? Namanya Kholis Ansarullah Bagus. Masya Allah, Kholis Ansarullah Bagus. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Nah, tadi Ustadz Bagus cerita nih. Kalau boleh tahu umurnya berapa Ustadz? Alhamdulillah sekarang 26 tahun. Baru 26 tahun. Menikah pas di umur 25 berarti? 23 Ustadz. 23, Masya Allah, masih sangat muda ya. Kalau Rasulullah aja di umur 25, Ustadz Bagus nih di umur 23 ya. Baik, nah kenapa saya tanya begitu? Karena ini akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu prolog Ustadz. Sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini, kita mengundang Ustadz Bagus lagi-lagi pastinya ingin mengambil istifadah ilmu dan pengalaman yang beliau dulu pernah jalani ya. Kita menghadirkan narasumber pastinya karena memang beliau expert atau mungkin sedang berkecimpung di bidang itu,
dan sekarang sudah menjalaninya nih. Di umur yang masih muda tadi ya, 23, dan alhamdulillah memberanikan diri untuk mengakhiri masa lajangnya ya. Dan alhamdulillah sekarang di umur 26 sudah dikaruniai satu orang putra, Ustaz ya. Dan Masya Allah ya, kita pengen tahu nih sahabat Midas sekalian, apa latar belakang beliau, apalagi tadi sambil berdakwah ya Ustaz ya, di Pulau Sumba ya. Sumba itu berarti masuknya NTT ya? NTT. Bukan masuk yang di NTB ya, bukan ya? Bukan. Oke, Sumba berarti masuk yang di NTT. Apa sih yang memotivasi beliau di umur muda tapi berani mengambil langkah konkret ya, sebagai lelaki yang gentleman nih? Mohon maaf bisa ya, karena kondisi di sekeliling kita ini banyak anak-anak muda yang beraninya ya test drive aja nih, atau mungkin tidak berani menunjukkan rojuliahnya nih atau kegentleannya ya untuk menghalalkan pasangannya gitu ya. Nauzubillah, kondisi sekarang banyak yang sampai terjelat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, oleh karena itulah kita ingin mengambil istifadah atau pengalaman dan juga sedikit bahasan dari apa yang sudah beliau siapkan tentang bagaimana sih sudut pandang agama dalam perjuangan menjemput jodoh. Sudut pandang agama tentang perjuangan menjemput jodoh. Jadi bukan hanya menjemput jodoh, tapi menjemput jodoh menurut perspektif agama yang benar itu seperti apa nih. Nah, ini buat anak-anak muda atau orang yang masih single nih, sangat cocok nih materinya kali ini nih. Insya Allah kita akan ngambil banyak manfaat dari pelajaran dari Ustadz Bagus hari ini. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan langsung aja Ustadz Bagus untuk memaparkan. Nanti santai aja Ustadz, kita sambil tektokan, nanti mungkin di tengah-tengah ya saya menguatkan atau menanyakan hal-hal yang sedang dalam bahasan Ustadz. Oke, Ustadz, fadhol masykuro. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudut pandang agama dalam perjuangan menjemput jodoh ya. Jadi para sahabat Midas sekalian ya, kita mengetahui bahwasannya ibadah itu merupakan sesuatu amalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala yang berlimpah ketika kita mampu melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Masya Allah. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, itu kurang lebih 30 hari. Kita melaksanakan ibadah sholat sehari semalam, ya, kalau sekali sholat mungkin menghabiskan waktu 5 menit dan sebagainya, ya, maka dalam sehari itu mungkin setengah jam untuk melaksanakan sholat. Tetapi ada ibadah yang sangat lama, ya, bertahun-tahun, ya. Ibadah ini senyumnya, sedekahnya, kemudian segala sesuatu yang dilakukan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan pahala yang berlimpah. Itu adalah ibadah menikah gitu ya. Ibadah yang paling lama ya tadi Ustaz sampaikan ya. Ibadah yang paling lama. Gitu, Oke. Ya. Karena bertahun-tahun ya. Bukan 30 hari kayak puasa ya. Jangan ya. Dan jangan sampai sebagai seorang muslim atau muslimah yang baik ya, menikah itu hanya sekedar 1 tahun 2 tahun ya. Pacarannya lama, menikahnya cuma berapa tahun, ini enggak baik ya. Iya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, ya, para rasul dan juga para sahabat dan sebagainya, itu menikah itu sampai maut yang memisahkan. Masya Allah. Dan bagi pemuda dan pemudi, ya, insya Allah di masa yang akan datang kau pasti akan menikah, insya Allah ya, atas izin Allah gitu kan. Namun di hari-hari yang luar biasa ini sudah seberapa jauh kita menyiapkannya kayak gitu kan. Karena pernikahan ini ibadah yang sangat lama sehingga harus direncanakan. Nah, maka daripada itu ya insya Allah kita akan bahas ya Ustaz ya, tentang sudut pandang agama dalam menjemput pasangan halal gitu ya, supaya nggak keliru. Keliru dalam arti caranya mungkin salah Ustaz ya. Mungkin caranya yang keliru ya. Sehingga insya Allah akan kita pahamkan bersama bagaimana sih caranya. Nah, pertama-tama para sahabat Midas sekalian ya, saya mengutip surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Wa ankihu, di situ fi'il amr ya.
Perintah ya, kata perintah ya. Perintah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya sekalian, yang lelaki dan hamba-hamba sahaya sekalian, dan juga perempuan. Ya. Jika mereka miskin, nah ini yang penting ya. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Ini juga menjadi motivasi bagi seorang pemuda, seorang laki-laki. Ketika kita berada dalam keadaan yang miskin atau kekurangan, apa janji Allah? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kelebihan. Jadi di saat terbatas, ketika niatnya ikhlas, Allah akan memberikan semuanya dengan tuntas. Gitu. Jadi jangan sampai, mohon maaf Ustaz ya, jadi jangan sampai takut menikah gara-gara belum punya harta gitu Ustaz ya. Belum punya harta. Ya. Jadi dalam keadaan sederhana seperti apapun, ya kurang dan sebagainya, ketika niatnya ikhlas, Allah akan memberikan jalan. Ya. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil kan gitu. Oke. Apabila niatnya benar, jalan itu menjadi mudah. Apabila azamnya sudah jelas ya, azamnya jelas, maka akan dipertunjukkan jalan yang jelas juga ya. Iya, insya Allah. Begitu juga dengan jodohnya, Ustaz ya. Iya, betul. Kalau benar-benar sudah siap nikah ya, Allah pasti akan hadirkan jodoh itu. Begitu. Nah, dan juga karena nikah ini hukum asalnya adalah sunnah, gitu ya. An-nikahu sunnati, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, nikah adalah sunnahku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku berarti dia tidak termasuk golongan daripada umat Nabi Muhammad gitu kan. Nah, ini adalah ibadah ya. Asalnya adalah sunnah dan merupakan ibadah bila kita mampu untuk melaksanakannya. Nah, sahabat midas sekalian ya, yang sering kita dengar mungkin di kalangan pemuda dan pemudi itu menganggap remeh soal pernikahan, soal cinta, romantisme, makan berdua, kerja berdua dan sebagainya, gitu kan. Padahal menikah itu tidak semudah yang mereka anggap seperti itu. Ada banyak PR, gitu. Ada banyak PR. Karena ya bagi saya menikah itu berarti saya terima tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab rumah tangga ya. Sebagai kepala rumah tangga yang dimana dia harus mendidik seluruh keluarganya untuk menghindarkan dari siksaan api neraka. Betul. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian serta dengan keluarga kalian dari siksaan api neraka gitu. Nah, kemudian menikah juga berarti saya siap mencari nafkah pagi, siang dan malam. Dalam hujan, dalam panas terik matahari, dalam kelelahan. Jadi orang yang menikah itu harus siap seperti itu. Nah, kemudian berarti seorang suami juga siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan juga harus menerima seluruh kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Karena yang sering dilihat oleh seorang suami, seorang pemuda, wah ini cantik, orangnya solihah dan sebagainya, tanpa melihat kekurangan. Padahal seorang yang sudah menikah berarti dia harus menerima segala kekurangan yang ada pada dalam diri pasangannya. Saling melengkapi lah ya. Dan mungkin juga, si suaminya juga punya kekurangan ya. Jadi dia saling melengkapi gitu ya. Harus saling melengkapi. Iya. Dan juga harus siap belajar bersama. Karena ibadah yang paling lama itu ya Ustaz ya. Betul. Pasti akan ada masalah. Ya, sebaik-baik seorang muslim dan muslimah dalam menghadapi rumah tangga pasti memiliki masalah. Bahkan sampai ustadz dan ustazah ya. Dan ustazah sekalipun, bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun. Nah, menemukan titik di mana di situ terjadi permasalahan ya. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun ya pernah memiliki permasalahan dengan Aisyah, karena Aisyah ini cemburu ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ya. Itu kan menceritakan bagaimana Aisyah ini cemburu kepada Nabi Muhammad ya. Hingga mencoba untuk menyuruh kepada istri-istri yang lain supaya tidak mau mengkonsumsi madu yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad gitu kan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Ahallallahu lakum gitu. Dan al-ayat dan seterusnya. Sehingga perlu dipersiapkan untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam belajar bersama, berdewasa bersama gitu saja. Tentu ya. Tapi nggak boleh juga kita bermindset kayaknya berat gitu.
insya Allah kalau dijalani sama-sama dengan kedewasaan, ya, Ustaz, ya, dengan kelapangan hati, seharusnya justru malah jadi mudah ya Ustaz ya. Iya, benar sekali. Ketika seorang yang bermental pembelajar ya, dan bermental pejuang ya, berapa banyak masalah pun insya Allah dia akan menghadapinya. Dia tidak akan kabur dari masalah, karena masalah itu satu-satunya adalah mencari solusi. Masya Allah. Untuk diselesaikan, bukan untuk ditinggalkan. Masya Allah. Nah, dan bagi para sahabat Midas sekalian ya, pesan dari saya juga, janganlah Anda menikah karena sudah merasa lelah hidup sendirian, sudah merasa lelah menjomblo, Ustaz ya. Oh, nggak boleh ya nikah karena itu? Ya, menikah dengan alasan udah terlalu lama tinggal di pondok bertahun-tahun ya, teman-temannya itu saja, tugas terlalu banyak, udah saya nikah aja gitu. Untuk mencari solusi, untuk mencari hiburan, mencari kesenangan, berarti itu niatnya adalah keliru. Karena para sahabat Midas sekalian ya, setelah menikah kehidupan itu jauh lebih lelah. Kok jadi serem ya? Ya, dan itu yang harus diingat. Kehidupan jauh menjadi lebih lelah karena selain kita ngurusin diri kita sendiri, kita juga ngurusin istri kita. Ya. Mungkin sebelum menikah kita memikirkan keluarga kita. Setelah menikah kita juga memikirkan keluarga istri kita. Nah, pergabungan antara keluarga dengan keluarga ya. Jadi memadukan persepsi ya dan sebagainya gitu. Sehingga kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mental ya. Kemudian belajar mengatasi masalah dengan sendirinya, belajar membahagiakan diri itu sangat penting. Ya. Sehingga menikah itu bukan menjadi pelarian dalam menyelesaikan masalah, bukan. Sehingga niatnya harus ditata ikhlas. Gitu. Kalau Ustaz membahagiakan diri dikala sudah menikah ini dengan apa Ustaz? Dengan beribadah bersama. Beribadah bersama, bersama ya, dalam mentadaburi alam bersama. Family time ya. Masya Allah. Ngedet bareng bersama. Waduh, ngedet bareng. Dan itu yang menyenangkan. Justru malah pacarannya setelah nikah Ustaz ya. Pacarannya setelah menikah. Dan bahkan banyak sekali tulisan-tulisan yang menyebutkan ya indahnya pacaran setelah menikah. Ya. Ini luar biasa. Karena pada hakikatnya ya, pacaran itu pasti akan membawa dosa, kenikmatan sesaat gitu ya Ustaz ya. Betul, Masya Allah. Nah, para sahabat Midas sekalian ya, sebenarnya jodoh kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jodoh itu sudah ditetapkan. Mau seberapa jauh kita mencari jodoh, bahkan misalnya nih pergi ke Malaysia, ya, pergi ke Mesir untuk mencari jodoh. Kalau misalkan itu bukan jodohnya, pasti tidak akan dipertemukan oleh Allah. Ya, bahkan seorang yang bertahun-tahun untuk berpacaran, berdekatan dengan seorang yang bukan mahramnya, lantas misalkan dia sudah khitbah sekalipun, kedua keluarganya saling menyepakati, menyetujui, tetapi ketika Allah menyampaikan itu bukan jodoh, maka pasti dia akan terpisah. Betul. Ya. Pasti akan terpisah. Gitu. Ya, sedangkan jodoh itu karena sudah ditentukan oleh Allah ya, nggak akan ketukar ya, nggak bakal ketukar ya, nggak bakal ketukar insya Allah gitu. Udah melalang buana hingga ke Timur Tengah ya, keliling Indonesia, tetapi kalau jodohnya tetangga ya dapatnya tetangga gitu. Nah, dan jodoh ini sesuai dengan cerminan diri kita masing-masing ya. Nggak ada orang yang sangat baik, rajin ibadah, hafidho, mendapatkan seorang pemalas, ya, seorang yang menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia dan sebagainya, itu nggak ada ceritanya. Ya, sehingga berlaku janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Nah, perempuan-perempuan yang keji, ya, yang tidak baik, itu untuk laki-laki yang keji atau yang tidak baik pula. Dan juga seorang laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik ya, at-thayyibatu lit-thayyibin, adalah untuk laki-laki yang baik. Kemudian wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Dan juga perempuan-perempuan yang baik ya untuk seorang laki-laki yang baik. Sehingga jodoh itu cerminan diri kita masing-masing ya. Mungkin di saat ini kita sedang berhijrah, memperbaiki diri, menyiapkan diri, belajar agama Islam. Ya. Di sisi yang lain,
calon jodoh Anda juga pasti menyiapkan sedemikian rupa. Maka ketika sekarang saat ini misalkan kita terlena dengan kegemilapan dunia yang begitu memukau, memikat, ya, lalai dari mengingat Allah, maka di saat itu juga jodoh kita juga sama, serupa. Mereka juga sedang lalai dari mengingat Allah. Maka ketika seorang laki-laki memperbaiki dirinya, maka di sisi yang lain seorang perempuan yang nantinya akan menjadi jodoh Anda itu juga menyiapkan dirinya gitu. Masya Allah. Atau Allah sudah menyiapkan yang sesuai dengan kepribadian kita ya, Ustaz ya. Benar sekali. Ketika kita memperbaiki pribadi kita, Allah sudah menyiapkan nih ya. Contoh yang terbaik juga ya, Ustaz ya. Masya Allah. Seperti itu. Nah, ini perlu kita ketahui ya, ada sebuah amalan doa dari Nabi Zakaria di dalam surat Al-Furqan. Nah, ini bagi para jomblo ya, pemuda dan pemudi yang mungkin merasa dirinya sudah siap nikah, Ustaz ya, boleh mengamalkan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Zakaria. Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ya. Qurrata a'yun itu penyejuk mata, penyejuk hati. Dan kita memohon kepada Allah supaya diberikan jodoh yang seperti itu. Karena kalau seandainya seorang laki-laki mencari jodoh ya Ustaz ya, maka dia harus mempertimbangkan banyak hal. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Jadi perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Kemudian yang kedua lihasabiha, karena keturunannya. Nasabnya. Lihasabiha awli nasabiha, nasabnya atau keturunannya. Kemudian yang ketiga lijamaliha, karena kecantikannya, ya, mempesona, mungkin menarik hati. Kemudian yang keempat adalah lidiniha, dan karena agamanya. Kemudian Nabi memerintahkan fakfar bidatiddin haribat yadak, dan pilihlah seorang wanita yang agamanya paling baik. Haribat yadak, maka urusan semuanya itu dipermudah gitu, kan, dimudahkan oleh Allah gitu ya. Ketika tujuan menikahnya karena agama. Bukan karena kecantikan, keturunan maupun hartanya, gitu kan. Yang menjadi lucu itu kalau seandainya ada seorang laki-laki mencari seorang perempuan anak tunggal, Ustaz. Waduh. Anaknya orang kaya. Nah, ini celaka. Ya. Ini kesempatan katanya, memperkaya diri ya. Perempuan anak tunggal ya, udah nggak punya saudara gitu kan, biar nanti dapat warisan rumah, dapat warisan perusahaan. Waduh. Ya. Ini berarti udah nggak bener niatnya, udah nggak bener niatnya, gitu kan. Mempertimbangkan kekayaannya terlebih dahulu. Padahal seorang laki-laki yang baik adalah seorang laki-laki pejuang. Seorang laki-laki pejuang yang nantinya akan membahagiakan istrinya dan keluarga-keluarganya di masa yang akan datang. Betul. Gitu. Makanya agama yang menjadi patokannya. Dan bagi seorang wanita muslimah, apabila engkau ingin mencari seorang lelaki idaman, maka yang diperhatikan ada 2 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak. Agama dan akhlak itu yang paling penting. Maka apabila ada seorang laki-laki yang mendatangi rumah Anda, berbicara dengan orang tua Anda, mau meminang Anda dengan 2 hal ini yang sudah terpenuhi, terima saja. Karena sejatinya harta, kekayaan itu pasti akan Anda dapatkan ketika Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita sampaikan, iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Apabila kamu miskin, ya, kekurangan, Allah akan memberikan kekayaan, karunia-Nya yang luar biasa gitu. Dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ditinggalin begitu aja saja. Bukan. Justru malah disiapin rezekinya ya. Disiapkan. Ya, Allah pasti akan menggantinya gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat firman Allah di dalam surat At-Tolak ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu landasan nama saya itu. Satu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, dalam pernikahan itu dia bertakwa, istrinya dan suaminya itu bisa bekerja sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari segala kemaksiatan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan dia jalan keluar. Pengen menikah nih, Allah akan berikan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Di saat menikah, ya Ustaz ya, mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, ingin membiayai anak yang sedang sakit, istri yang sedang sakit. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Allah akan memberikan jalan seperti itu. Jadi sahabat Midas sekalian ya, jangan pernah takut menikah karena kurang memiliki harta. Allah akan memberikan kita kekayaan, ya, karena Allah itu maha kaya. Dan bagi seorang muslimah, yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah akhlak. Agama seorang laki-laki itu bisa dilihat dari mana? Yang penting gitu. Nah, gimana tuh cara ngukurnya tuh? Ngukurnya bukan pakai meteran ya, enggak, ya. Ngukur seorang agama laki-laki itu yang pertama bisa dilihat bagaimana dia bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya di mana itu? Jadi seorang laki-laki ya itu dinilai kalau agamanya baik adalah sholat subuh di masjid. Dan itu pantangan yang luar biasa. Betul. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengizinkan seorang muslim dan muslimah melaksanakan sholat tahajud apabila di hari itu dia melakukan kemaksiatan. Gimana Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mengizinkan seorang hambanya, muslim dan muslimah, untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam apabila di hari itu dia melakukan kemaksiatan. Allah nggak ridho, akhirnya Allah tidurkan dia. Oh, maksudnya dia tidak bangun malam itu bukan karena dia begadang, tapi karena Allah tidak memilih dia, karena mungkin ada hal yang tidak baik dia masih lakukan. Kesehariannya, entah itu melakukan sesuatu yang sia-sia, melihat sesuatu yang tidak baik, itu Allah tidak mau. Betul. Bahkan subuhnya juga demikian pasti akan terbengkalai. Artinya orang yang bangun malam dan melaksanakan sholat subuh tepat waktu, itu adalah orang yang dipilih Allah ya Ustaz ya. Yang dipilih Allah karena melakukan banyak sekali kebaikan. Betul. Makanya bagi para sahabat Mida mungkin ada yang memiliki seorang putri, sayang putrinya ingin mencarikan jodoh. Nah, coba carinya di masjid saat jamaah sholat subuh. Nah itu, jadi menantu idaman adalah menantu yang ada di barisan sholat subuh berjamaah. Berjamaah di masjid. Insyaallah itu. Seperti itu. Kata Ustaz bagus ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mencari jodoh, gak usah nyari di mana-mana Ustaz ya. Cari di masjid. Saat sholat subuh. Karena kalau misalkan nyarinya itu saat sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, ya bisa jadi karena dalam keadaan terjaga, gitu. Dalam keadaan terjaga. Sadar ya. Sadar kayak gitu. Tetapi ketika dia sudah bangun dari tidur ya, ini yang menjadi pertanyaan. Subuhnya di mana? Apakah dia merespon panggilan Allah dengan segera atau dia milih tidur gitu ya? Tidur ya. Padahal sebenarnya bagi seorang mahasiswa dan mahasiswi juga ya, seorang yang mengantuk atau tidurnya terlalu lelap itu bukan karena sedikitnya tidur, karena niatnya yang kurang kuat. Niatnya kurang ikhlas untuk beribadah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, patokannya adalah akhlak. Nah, gimana tuh? Tolak ukurnya gimana? Ya. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, khairukum ahsanuhum khuluqan, gitu kan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW? Akhlak ini hasil daripada karakter yang membudidaya, yang terbiasa, yang dibiasakan ya, kebiasaan yang sudah dilakukan berturut-turut akan membentuk sebuah akhlak. Dan hasil didikan Rasulullah juga ya. Seperti itu. Nah, akhlak ini, para sahabat Midas sekalian, itu dilihat dari bagaimana ketika seorang pemuda atau seorang pemuda itu marah. Jadi ketika seorang muslim yang baik, dia marah, itu insya Allah marahnya itu tidak akan merugikan orang lain. Gitu. Tetapi seorang muslim yang tidak baik, yang akhlaknya tidak baik, itu marahnya itu akan merugikan orang lain. Marahnya merugikan orang lain. Bisa jadi apa
yang ada di depannya itu dibanting, Nah, piring jadi pecah, tembok dipukul, lemari dipukul, orang yang ada di depannya itu langsung dibabat habis dan sebagainya. Itu berarti akhlaknya tidak baik. oh gitu. Dia bisa menahan emosinya ya. Iya, makanya Nabi Muhammad kan juga pernah menyampaikan seorang yang kuat di antara kalian adalah yang paling bisa menahan amarahnya. Oke, betul. Yang betul. paling kuat menahan amarahnya. Bukan yang paling besar badannya, bukan yang paling six pack badannya. Bukan itu. Bahwasannya yang menjadi patokan bagi seorang laki-laki adalah akhlak dan agamanya, itu yang paling penting ya. Tetapi jangan juga menganggap harta itu nggak penting, tampan itu nggak penting, fisik yang kuat itu nggak penting, semuanya penting. Tetapi dua hal ini yang insya Allah jauh lebih penting. Nah, para sahabat Midas sekalian dimanapun Anda berada, ya, ini ada beberapa kesalahan seorang di dalam memilih jodoh. Nah, apa tuh? Ada beberapa hal. Yang pertama, seseorang itu mendahulukan kecantikan atau mendahulukan nafsu-nafsu yang lainnya. Ini yang bahaya. Dahulu, Ustaz, di zaman tabi'in, ada seorang pemuda penghafal Al-Quran. Orangnya zuhud. Ya. Seorang pemuda ini rutin melaksanakan puasa sunnah, ya, ibadahnya juga tidak pernah terlambat. Ya. Suatu ketika dia terpikat oleh seorang wanita Nasrani yang sangat-sangat cantik. Dia terpikat oleh seorang wanita itu. Ya. Lantas dia memberanikan diri untuk mendatangi wanita tersebut dan hendak untuk melamarnya. Nah, seorang pemuda Muslim penghafal Al-Quran ini, dia menginginkan supaya wanita itu menjadi mu'alaf, masuk ke dalam agama Islam, lantas dia nikahin. Ternyata setelah dilobi, ya, karena ternyata wanita ini juga memiliki keteguhan agama yang luar biasa. Pada agama Nasrani. Yang satu agamanya kuat, yang satu Nasraninya kuat. Gitu. Wanita muslimah, wanita yang sangat cantik, menawan, memikat, ya, itu nggak mau untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata seorang pemuda penghafal Al-Quran ini imannya menjadi lemah karena menuruti syahwatnya, karena menuruti nafsunya untuk menikahi seorang wanita yang sangat cantik, memikat hatinya, udah nggak bisa lupa gitu. Mungkin kalau sebelum tidurnya yang diingat wajahnya gitu. Tapi tadi dia di awal sudah berikhtiar ya untuk mengajak ya. Untuk mengajak, tetapi ajakannya ini tidak dipenuhi oleh seorang wanita. Karena dia punya keteguhan iman yang sama-sama kuat di dalam agamanya. Gitu. Akhirnya seorang pemuda penghafal Al-Quran yang hafid ini, dia memiliki komitmen. Saya akan menikah walaupun saya harus murtad terlebih dahulu. Ya. Setelah saya murtad dan setelah menikah, saya akan berkomitmen mengajak istri saya masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena syarat satu-satunya yang diberikan oleh wanita yang sangat cantik ini adalah calon suami ini harus masuk Nasrani dulu gitu. Harus murtad terlebih dahulu. Akhirnya dia melangsungkan pernikahan dalam agama Nasrani. Seorang pemuda muslim yang hafal Al-Quran, yang sering membiasakan ibadah-ibadah yang sunnah, puasa dan sebagainya, ini akhirnya dia murtad karena ingin menikahi seorang wanita Nasrani. Dan selang beberapa waktu setelah dia menikah, ya, dalam keadaan dia non-muslim, akhirnya seluruh hafalannya itu menjadi hilang. Hingga dia hafal 2 ayat saja di dalam Al-Quran, kemudian dia meninggal dalam keadaan non-muslim. Naudzubillah. Ya. Makanya para hadirin sekalian, ya, saya teringat nasihat guru saya, kalau mencari seorang wanita, kalau sudah ada yang baik, kenapa tidak? Jangan mencari PR lagi gitu. Kalau sudah ada wanita yang solihah, ya, yang baik secara akhlaknya, ya, terdidik, kemudian wanita yang subur, wanita yang baik gitu kan istilahnya. Jadi finansialnya juga harus cukup. Ya, kalau misalkan kebutuhan menikah itu katakan 10 juta, ya siapkan 10 juta. Kalau misalkan nggak mampu, rembukan dengan keluarga, musyawarah dulu. Yang penting jangan sampai nggak disiapkan, karena finansial ini yang sangat penting kayak gitu ya. Ada fulus, insya Allah mulus gitu ya. Iya betul. Oke, nah dalam pernikahan itu baiknya mencari cinta atau membangun cinta. Nah, ini yang penting ya. Makanya
untuk menentukan calon pasangan itu haruskah kita itu mencintai dulu ataukah kita nanti bisa membangun cinta? Nah, ini sebenarnya keduanya ini sah-sah saja. Mau cinta dulu kepada seorang wanita atau kepada seorang laki-laki itu sah. Cuma caranya yang benar. Ya, jangan pacaran terlebih dahulu, jangan dekat-dekat dulu, jangan. Ya. Kemudian membangun cinta juga sah-sah saja, boleh seperti itu. Ya, ketika Allah hadirkan jodoh ya dengan cara yang singkat, cepat, ya, kemudian ta'aruf dan sebagainya, cocok langsung menikah dan membangun cinta itu juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, sama-sama memang butuh belajar ininya seperti itu. Nah, kemudian ini teknisnya. Ya. Nah, teknisnya Teknis nih. untuk mendapatkan jodoh. Tips ya buat para sahabat Mida ya, masih mempersiapkan diri untuk mencari jodohnya nih. Untuk mencari jodoh untuk klop ya, klopisasi gitu lah. Klopisasi. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf ini untuk saling mengenal kayak gitu ya. Nah, ta'arufnya ini kalau misalkan kita sudah siap untuk menikah, bisa menulis kurikulum vitae atau biografi terlebih dahulu. CV ya. CV. Nah, biasanya CV itu ada format-format tertentu, beberapa halaman. Kalau CV untuk melamar pekerjaan mungkin cukup 1-2 halaman, tapi kalau CV ta'aruf itu biasanya lebih panjang daripada itu, mungkin bisa 3-5 halaman. Nah, itu nanti dicari formatnya seperti apa, diisi. Setelah itu CV itu kasih kepada ustadz ya, kepada ustadz, orang penting, tokoh masyarakat, tolong dicarikan kriterianya seperti yang saya tulis di CV. Nah, setelah dapat CV yang diinginkan, dibaca-baca dulu, ditelaah terlebih dahulu, ya kan? Nah, baru ini yang menelaah siapa nih? Yang menelaah adalah seorang yang mau nikah. Laki-laki, maksudnya laki-laki atau perempuan? Bisa keduanya, bolak-balik. Saling menelaah CV masing-masing dan juga ditelaah oleh keluarga juga, jangan lupa. Kayak gitu. Keluarga juga harus baca, harus mengerti calon menantu saya seperti apa gitu kan. Nah, baru setelahnya kalau sudah klop, baru setelah itu nazor. Nazor ini proses untuk melihat calon pasangan kayak gitu. Berarti di CV yang dilihat ada fotonya nggak tuh, Ustaz? Ada fotonya di CV juga ada foto. Cuma kalau misalkan di foto doang nggak melihat secara langsung kan kayaknya nggak pas gitu. Artinya kalau di CV dengan CV sudah klop, baru dari sisi fisik langsung ketemu dulu ya. Siapa tahu kalau di foto itu, mohon maaf ya, kelihatan kamera jahat. Iya, kelihatan gemuk, kelihatan cantik, ternyata di dunia nyatanya berbeda. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Nah, nazar ini harus didampingi oleh mahram atau orang ketiga gitu. Nggak boleh berdua-duaan ya, nanti janjian ketemuan gini, nggak boleh. Nggak syar'i ya. Sehingga harus ada mahramnya ya, atau mungkin kedua orang tuanya mendampingi. Nah, nazar ini ngapain? Nazar ini adalah suatu sarana untuk menyamakan, menanyakan visi dan misi dalam rumah tangga. Ya. Jadi gimana sih visi misi rumah tangga ini biar sama, terus gimana sih visi calon pasangan itu seperti apa, misinya seperti apa. Nah, itu ditanyakan. Ya, bahkan misalkan nanti setelah menikah mau tinggal di mana, itu ditanyakan saat proses nazar. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan setelah nazar ini sudah klop, sudah cocok, ya jangan lupa untuk istikharah. Jangan lupa untuk sholat istikharah. Baru setelah itu khitbah. Nah, khitbah ini yang sederhana saja sesuai dengan budaya masing-masing yang tidak memberatkan ya. Karena banyak Ustaz ya di daerah-daerah itu kalau mau menikah itu rangkaian acaranya itu banyak sekali ya. Ada yang malam pengantin lah, malam pacar lah, harus buka pintu lah, harus mediasi antar keluarga dan sebagainya, dan itu semuanya menelan biaya yang tidak sedikit. Ya, itu membebani keluarga. Ya, harus ditarget uang panai sekian, uang beli sekian puluhan juta, adanya bukan malah menikah, malah berzina di mana-mana. Ini nauzubillah min dzalik. Makanya karena proses yang sulit tadi ya. Yang sulit. Khitbah ini kan sebenarnya proses untuk meminta pasangan menyetujui pinangan yang kita sampaikan gitu kan. Ya segampang-gampang yang baik gitu aja lah, nggak usah dipersusah gitu kan. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan ad-dinu yusrun, ya, agama itu mudah, khitbah itu mudah, jangan dipersusah. Dan begitu juga dengan proses yang terakhir yaitu menikah. Betul. Ya.
daripada Anda menyiapkan dana puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk resepsi pernikahan, mending uangnya ditabung untuk bangun rumah atau kehidupan setelah menikah itu lebih baik. Ya, misalkan nih para sahabat Midas sekalian ya punya tabungan misalnya 50 juta. Nah, dari 50 juta itu gunakan untuk biaya operasional menikah itu 20 juta atau 30 juta. Nah, setengahnya itu silakan digunakan untuk kehidupan setelah menikah. Itu yang lebih penting. Jadi ada ta'aruf, ada nazar, ada khitbah dan menikah. Nah, caranya seperti itu para sahabat sekalian. Ya. Dan di situ di sisi mana saat baru boleh berikhtilat baik secara komunikasi maupun pertemuan itu. Kalau pertemuan kan pasti nikah ya. Iya. Nah, di saat nazar ya, nazar itu apa namanya bertemunya calon mempelai wanita dan pria, dan di situ ada seorang yang mendampingi mahramnya atau ustadznya sebagai penengah. Nah, itu bertemu secara langsung tetapi dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Ya, dan di situ boleh ngobrol, menanyakan secara langsung. Misalnya nih penghasilan Anda berapa, itu boleh ditanyakan di sana. Ya. Kemudian nanti setelah menikah mau kerja di mana, misalkan mau domisili di mana, mau ikut saya atau mau ikut mertua. Nah, itu dibicarakan sana, jadi nggak menjadi masalah. Nggak masalah ya. Dan bahkan ya mohon maaf nih, menanyakan kepada calon istri, apakah nanti setelah menikah saya boleh untuk ta'adud atau poligami itu? Waduh. Iya, ditanyakan saat nazar. Ya, langsung ya, dikelirkan di awal ya. Di awal. Jadi permasalahan yang mungkin menjadi pikiran kita ya, apa saja itu tanyakan ya. Misalkan nih saya punya penyakit ini dan sebagainya, bagaimana ke depannya itu harus clear saat nazar. Kayak gitu. Ya. Kemudian gaji saya cuma sekian, itu clearkan saat nazar supaya apa? Menjadi pemikiran, pembahasan sebelum masuk kepada ranah khitbah. Nah, ya. itu. Karena kalau sudah ranah khitbah ini udah menjadi ikatan antara keluarga juga ya. Keluarga. Iya, dimana kalau prosesnya sudah khitbah itu kan nggak boleh dikhitbah sama yang lainnya kan. Betul. Nggak boleh. Betul. Masya Allah. Jadi seperti itu para sahabat Midas sekalian ya. Nah, kalau saya dulu juga alhamdulillah sama ya, prosesnya melalui ta'aruf. Ya. Saat itu saya di NTT ya. Saya membuat CV, saya ajukan kepada ustadz saya. Itu adalah Ustadz Itang Rusmana. Masya Allah. Dia adalah murabbi. Saya kasih CV itu kepada beliau gitu. Dengan kriteria seperti ini, A, B, C dan seterusnya. Selang beberapa hari, akhirnya dia berikan CV kepada saya. Saya baca, saya telaah dengan keluarga, ya. Kemudian saya merasa, udah, bismillah ini cocok lah. Waktu itu saya tanpa mempertimbangkan kecantikan fisik. Ya. Saya nggak melihat fotonya terus-menerus, enggak, oh ini orangnya seperti enggak. Tetapi nggak ke bawah mimpi gitu, enggak sampai ke bawah mimpi. Tapi saya yakin bahwasanya yang dipilihkan oleh guru saya itu adalah yang terbaik. Itu saya tanamkan dalam diri saya. Yang saya suruh baca keluarga, ya saya lebih memperhatikan adalah visi misi rumah tangganya, ya. Dan juga keadaannya seperti apa itu yang lebih saya perhatikan, gitu. Nah, setelah itu karena keluarga sudah cocok ya, akhirnya diadakan forum nazar. Nah, karena waktu itu istri saya ada di Depok, saya ada di NTT, akhirnya forum nazar ini dilakukan secara online. Masih pandemi waktu itu. Masih pandemi. Tahun 2021 akhir ya. Jadi nazarnya itu menggunakan Zoom. Saya tanyakan kepada istri saya, siapa manusia yang pertama Anda cintai? Wah, pertanyaannya berat banget itu. Saya tanyakan pertanyaan soal pertama, Ustaz. Iya. Akhirnya calon istri saya waktu itu menjawab seperti ini. Manusia yang pernah hidup di muka bumi yang pertama saya cintai adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian setelah itu ketika dia menjawab seperti itu, istri saya langsung menangis. Dia tertunduk menangis. Dan yang kedua adalah kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya. Masya Allah. Jadi dari jawaban itu sudah menerangkan hati gitu. Terus saya tanyakan juga, kalau nanti setelah menikah saya ajak tinggal di kontrakan bagaimana gitu. Jadi sering menyetujui dan alhamdulillah forum nazar yang saya lakukan melalui Zoom. Virtual ya. Masya Allah. Ya, didampingi dengan orang tuanya, ya istri saya didampingi oleh orang tuanya.
saya juga didampingi oleh guru saya dan sebagainya gitu. Masya Allah. Nah, setelah nazar ya kita sholat istikharah, mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu kita juga menyiapkan secara finansial ya. Jadi sembari kesibukan saya dakwah di NTT itu, saya juga jualan madu, jualan pisang selimut ya dan sebagainya. Ya untuk mengumpulkan duit ya. Karena setelah kita bekerja dengan penuh kesungguhan, kita menghasilkan cuan atau duit itu, di situ kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dari uang yang saya kumpulkan bisa untuk membeli cincin itu, masya Allah, luar biasa senang kayak gitu. Ya, nah karena saat itu juga masih terana pandemi ya, waktunya pandemi saya di NTT, calon istri saya ada di Depok ya, jarak yang sangat jauh ya. Akhirnya khidbah itu juga kita laksanakan secara virtual. Nah, nazornya virtual ya, khidbahnya juga virtual. Saya nggak pernah ketemu sama calon istri saya sama sekali. Ya, hanya melalui foto doang ya. Dan komunikasi juga sama, mulai dari ta'aruf, nazor sampai khidbah saya nggak pernah komunikasi dengan calon istri saya. Gitu. Jadi, khidbah waktu itu melalui Zoom, ya. Saya juga bersama dengan keluarga besar saya, bersama dengan beberapa teman saya dari Ma'had. Kemudian istri juga didampingi oleh keluarga dan para teman-temannya disaksikan. Nah, khidbahnya super sederhana sekali melalui Zoom. Kemudian saya waktu itu membelikan cincin, kirim ke Depok. Kemudian setelah itu simbolis penyerahan cincin oleh mertua saya kepada istri, udah selesai. Itu yang disebut dengan khidbah. Setelah itu nunggu beberapa minggu. Setelah itu saya pulang dulu ke rumah gitu ya, izin mau menikah. Dan akhirnya Allah takdirkan menikah dengan begitu sederhana. Di mana nikahnya? Di KUA Jagakarsa. Nggak virtual juga? Nggak virtual juga. Ya. Nah, cuman para sahabat Midas sekali ya, karena waktu itu ya H-5 sebelum menikah, saya silaturahim ke rumah istri untuk memberikan oleh-oleh ya, untuk menunjukkan ini loh saya mau menikah dengan adinda gitu lah bahasanya, menunjukkan diri kepada orang tua ya. Cuman ketika waktu itu keluarga istri itu pada sakit, akhirnya saya nggak ketemu tuh sama istri itu. H-5 sebelum nikah nggak jadi ketemu. Padahal niat hati ya udah pengen ketemu, kalau bisa ketemu, kalau nggak bisa ya udah nggak ketemu. Akhirnya saya pulang. Kemudian silaturahim ke seorang ustadz, kebetulan beliau adalah alumni dari pondok saya di Gresik ya. Dia nanya, antum mau nikah? Iya Ustadz. Antum udah ketemu sama calon istri belum? Belum Ustadz. Loh, gimana antum mau menikah nggak ketemu sama calon istri? Gimana sunnahnya? Gitu kan? Harusnya antum melihat dulu. Ya udah besok antum balik lagi ke rumahnya ya, bilang saya yang minta sama orang tuanya, soalnya orang tuanya kenal sama saya, bilang gitu. Akhirnya keesokan harinya saya kembali ke rumahnya dengan sengaja ingin ketemu dengan calon istri. Ya alhamdulillah di keesokan harinya saya ke sana sambil mengurus pemberkasan di KUA, ketemu dengan calon istri, itu pun malu-malu kita. Saya di teras rumah, istri saya di dalam rumah, ya. Dan tidak ada pembicaraan sama sekali. Pembicaraan saya hanya sama orang tuanya saja. Kayak gitu. Ya. Dan Masya Allah dengan cara seperti ini para sahabat Midas sekalian ya, ini menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Di saat khidbah itu sudah dilaksanakan, ijab kabul dilaksanakan, itu Masya Allah gitu. Bergetar semuanya. Tangis, sedih, haru dan semuanya itu bercampur menjadi satu, itu saat ijab dan kabul itu telah selesai. Masya Allah. Nah itu halal ya. Halal, sah ya. Sah ya. Masya Allah. Sah dari pengalaman saya ya. Masya Allah. Ta'aruf, nazar dan khidbah semuanya melalui Zoom ya. Kemudian beberapa hari sebelum nikah baru ketemu dengan calon istri dengan jarak seperti itu ya. Dan tapi kalau sudah begitu udah pasti ridho Ustaz ya. Pasti ridho. Karena kan sudah tahapannya sudah akan menikah, bukan baru mau khidbah, bukan mau apa ya. Ya. Dan bahkan saya mendengar suara istri saya secara langsung itu ketika setelah menikah. Setelah menikah baru, oh ternyata suaranya seperti ini ya, jadi lucu gitu. Lembut nggak suaranya Ustaz? Iya. Kita mau bersentuhan pun bergetar memberikan cincin itu ya, karena Masya Allah. Ya diri kita masing-masing menjaga diri dari betul. dan zina supaya Allah itu ridho. Akhirnya Allah berikan kenikmatan. Makanya dulu kalau kita belajar di Ma'had itu kan
seorang yang menahan diri dari berzina, dari bercengkrama dengan seorang wanita, itu ibaratkan ketika kita berpuasa, menahan diri dari makan dan minum mulai dari pagi sampai dengan maghrib ya. Ketika kita makan atau berbuka, itu kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Beda dengan ketika kita puasa tapi nggak jujur. Puasa tapi mohon maaf nih, minum atau makan secara sembunyi-sembunyi. Maka ketika berbuka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Setelah perjuangan dia berpuasa tadi ya. Sama dengan menikah. Orang yang menikah dengan pacaran, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa sebagaimana seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan zina. Masya Allah. Barakallah Ustadz. Bagus. Masya Allah. Tadi kisah perjalanan menikahnya beliau ya, bayangin. Dari ta'aruf online. Karena kan tukeran CV ya Ustadz ya. Nazor virtual. Khitbah virtual. Nikah dengan begitu sederhananya ya Ustadz ya. Dan baru ketemu di Hamin beberapa hari ya Ustadz ya. Sebelum menikah. Masya Allah. Bayangkan kita kalau kepikiran jadi Ustadz Bagus tuh apa gitu ya. Tapi Masya Allah Ustadz, yang saya mau garis bawahi adalah di setiap proses ini itu semua membutuhkan istikharah Ustadz. Iya benar sekali. Kita dikasih CV perempuan tuh istikharah nih. Baik nggak buat kita ya kan Ustadz ya. Sudah habis itu nazar, di situ juga ada momen masih sangat mungkin tuh terjadinya ketidakberlanjutan Ustadz ya. Misalkan setelah melihat dia nggak suka dengan postur saya, atau dia nggak suka dengan hal yang lain, itu masih sangat mungkin. Jadi kita terus mengharap kepada Allah, kalau dia baik dekatkan Ustadz ya. Kalau dia kurang baik, jauhkan ya. Berikan yang terbaik. Itu selalu kita harapkan itu Ustadz ya. Alhamdulillah saya ta'aruf, nazar sampai khitbah juga semua dalam proses yang dijelaskan Ustadz Bagus tadi itu. Sebenarnya nggak tahu juga ya, tapi alhamdulillah Allah tunjukkan dan benar-benar kita menjalani kenikmatan berpasangan itu ya setelah Allah Subhanahu wa taala halalkan kita. Nah, ini juga semoga menjadi motivasi nih buat sahabat media sekalian dari kisah inspiratif dari seorang Ustadz Bagus ya, di tengah dakwah beliau di Sumbawa tapi Sumba dan menjalani proses ikhtiar, melengkapi setengah agamanya dengan proses yang subhanallah tadi. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz Bagus atas waktunya dan kesempatan sharingnya. Nanti ilmunya sangat bermanfaat sekali ya. Semoga bisa menginspirasi sahabat media sekalian, dan kita doakan nih semoga sahabat media yang menyaksikan dalam proses ikhtiarnya mencari jodoh sampai nanti ke tahap yang sampai menghalalkan ya, menikah dimudahkan dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Bagus, mungkin cukup dulu pertemuan kita pada hari ini, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi Ustadz Bagus sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya mampir di kanal YouTube kita Mida Channel. Dan untuk itu kita cukupkan dulu juga buat sahabat Mida sekalian pada sesi kita kali ini, dan jangan lupa support terus kanal YouTube kita dengan cara like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe ya Ustadz ya. Tolong nanti bantu share Ustadz seluas-luasnya agar manfaat ilmu yang subhanallah tadi dari Ustadz Bagus bisa dirasakan oleh sahabat media sekalian. Dan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian kami yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky dan juga Ustadz Bagus undur diri dan pamit. Kita ketemu lagi di segmen podcast sahabat media selanjutnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.